Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Peduli lingkungan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya berkebun. Sederhana namun banyak manfaat. Ya, benar sekali Sakti. Seperti yang dilakukan komunitas Makassar Berkebun. Salah satu kegiatannya memanfaatkan lahan di tengah kota untuk berkebun. Namaku Billy, aku suka menanam tanaman tomat. Berkebun kini menjadi hobi baru Billy. Kali ini Billy mau menanam bibit tomat. Menanam aneka tanaman sayur dan buah, kegiatan yang dilakukan bocah 5 tahun ini setiap sebulan sekali bersama puluhan anak lain. Billy dan teman-temannya pertama mempersiapkan lahan tanamannya, lalu mulai menanam bibit tanaman. Inilah Akademi Berkebun. Ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas Makassar Berkebun. Akademi ini bertujuan mengenalkan anak sejak dini untuk peduli lingkungan dan menambah keterampilan anak. Selain itu juga mengajak warga untuk memanfaatkan lahan hijau di perkotaan. Seperti lahan yang satu ini berada di sekitar sekolah. Kita berusaha menggalakkan ke warga-warga gitu, ke masyarakat. Paling pertama itu ke orang-orang tuanya kita dulu, ke teman-teman sekitar. Gimana itu berkebun di rumah, berkebun di tengah kota. Ya itu untuk kita ngajak mereka untuk berkebun. Sebelum praktek menanam, biasanya peserta diberi teori manfaat dan cara berkebun oleh kakak pembinanya. Pesertanya siswa TK, SD, SMP dari berbagai sekolah di Makassar. Dan siapa saja gratis ikut akademi ini. Komunitas Makassar Berkebun terbentuk tahun 2011, berawal dari komunitas di jejaring sosial yang sama-sama peduli lingkungan. Selain mengajarkan anak tentang berkebun, komunitas ini juga mengelola lahan kosong yang berada di tengah kota Makassar. Lahan hibah perusahaan swasta ini mereka kelola dengan menanam beragam tanaman sayur. Inilah kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Minggu komunitas Makassar Berkebun. Bayam, cabai, tomat, selada, dan lainnya tumbuh di lahan seluas 400 meter persegi ini dengan cara organik. Kita mencoba organik, jadi kita sama sekali nggak ada pakai bahan kimia. Pupuk pun kita pupuk kandang organik, pupuk organik, pestisidanya juga kalau misalnya ada lagi bermasalah sayurannya atau tanamannya itu kita buat pestisida sendiri, pestisida nabati dari bahan-bahan alami, terus sama POC. Kita rutin penyemprotan POC tiap minggu, itu pupuk organik cair. Sistem tanamnya dengan cara periodik, yaitu menanam jenis tanaman secara selang-seling. Satu bidang tanah gitu ya, misalnya kalau bulan ini kita nanam kangkung, bulan depan itu dia harus di rolling, jangan kangkung terus, karena itu ketika kita nanam itu mulu di tanah itu akan menyuburkan hama-hamanya tanaman itu, jadi hama-hamanya tanah itu jadi kayak semakin bertumbuk. Saat panen tiba, waktunya para anggota memetik hasil tanamannya. Hasilnya bisa dinikmati seluruh anggota komunitas. Uniknya, hasil panen juga bisa dinikmati masyarakat dengan cuma-cuma. Tujuannya untuk mengajak warga untuk peduli lingkungan dan menikmati manfaat berkebun. Awalnya saya tahu komunitas berkebun itu hanya dari TV, dari spanduk, nah kayak gini. Hari ini saya benar-benar merasakan, bahkan dapat gratis sayuran ini karena manfaatnya sangat banyak sekali, kan bisa menjadi sayur-sayuran kita dapat gratis, terus juga bisa jadi apotek hidup yang bermanfaat mungkin buat ibu-ibu terutama ya. Kampanye berkebun dilakukan berbagai cara oleh komunitas ini, seperti memberi pelatihan hingga di luar kota Makassar. Tujuan kali ini ke Kampung Lakang di dekat Sungai Talo, Sulawesi Selatan.
menggunakan perahu tradisional hanya 20 menit dari kota Makassar. Komunitas Makassar Berkebun kali ini bekerja sama dengan komunitas Sahabat Indonesia Berbagi. Mereka mengajarkan anak-anak di Kampung Lakang cara berkebun vertikultur. Cara ini adalah budidaya tanaman secara vertikal menggunakan botol bekas. Nah, Makassar Berkebun salah satu komunitas yang terbaik menurut kami di Makassar. Jadi kami mengundang untuk belajar tentang vertikultur. Kenapa vertikultur? Karena vertikultur itu menarik untuk anak-anak dan bisa mereka terapkan dengan mudah di rumahnya mereka gitu. Saat ini komunitas berkebun beranggotakan sekitar 50 orang. Beragam manfaat dirasakan para anggotanya, seperti api. Selain untuk menghijaukan kotanya, kini berkebun menjadi obat stres baginya. Kalau saya sih, sekarang kan saya sudah kerja dan secara psikologinya saya merasa nyaman ketika pagi sebelum saya melakukan aktivitas kerja, saya membuat tanaman saya dulu, kemudian berangkat ke tempat kerja. Dan ketika saya pulang, saya melihat tanaman saya kembali dan mood saya yang tadinya di kantor kurang bagus, ketika sampai di rumah lihat tanaman kembali enak kembali lagi seperti itu. Alam adalah rumah, bukan hanya tempat yang dikunjungi. Itu sebabnya komunitas ini mengajak peduli lingkungan, mulai dari hal sederhana. Selamat berkebun! Apsari Retno, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.